Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 5. Diketahui suku banyak, kita misalkan fx, ini dibagi dengan x tambah 2, sisanya 14, dibagi dengan x kurang 4, sisanya negatif 4. Nah, kemudian biasanya yang ditanya itu adalah jika dibagi dengan x tambah 2 dan x dikurang 4. Ini kalau kita faktorkan, x ditambah 2 dan x dikurang 4. Nah, ini yang pertama yang kita pahami terlebih dahulu. Nah, kemudian sisa dari pembagian, kalau dia pangkat 2, maka sisanya harus pangkat 1. Ya, pangkat sisa 1 kurangnya dari pangkat pembagi. Nah, jadi ini pangkat linear, AX ditambah B kita misalkan. Nah, sehingga kalau kita ambil yang pertama, F negatif 2, pembuat 0 dari pembagian pertama, hasilnya sama dengan 14. Nah, ini tentunya ke sisa pun kita ganti X-nya sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2A tambah B. Kemudian F4, pembuat 0 dari pembagian kedua. Ini F4 sama dengan negatif 4. Nah, ke pembaginya, ke sisanya, kita isi X-nya sama dengan 4. Berarti ini jadi 4A ditambah B. Ini tentunya kalau kita eliminasi, ini kita kurangkan, B-nya sudah habis, ini dikurangkan berarti jadinya 18 sama dengan negatif 2A, negatif 4A, negatif 6A. Nah, berarti kita peroleh A-nya sama dengan negatif 3 dan B-nya sama dengan, masukkan A-nya negatif 3. Kalau kita misalkan ke sini negatif 3 berarti jadi 6. Maka 14 dikurang 6, jawabnya adalah 8. Maka sisa yang dimaksud adalah AX ditambah B, ini adalah negatif 3X ditambah 8. Ya, negatif 3X tambah 8, pilihannya adalah yang B. Nah, kemudian yang berikut nomor 6. Ya. Nomor 6, soalnya ini hampir sama. Diketahui fungsi fx kemudian gx. Ini sama-sama dibagi dengan yang pertama adalah x dikurang 1, x dikurang 1 dan x ditambah 3. Ini sama, x dikurang 1, x tambah 3. Nah, kemudian sisanya ini sama dengan, ini diketahui dari soal, sisanya adalah x ditambah 2. Nah, ini pun sisanya sama dengan negatif 19. Nah, ini diketahui sisanya masing-masing ini sama dengan yang pertama 3, kemudian yang kedua x tambah 4. Nah, kemudian diketahui bahwa fungsi hx ini adalah fx dikali dengan gx. Nah, di mana fungsi hx ini hx jika dibagi dengan, nah, perhatikan sifat soal ini tadi. Pada soal yang nomor 5 pasti pertanyaannya yang ditanya itu adalah dibagi oleh pembagi yang 2 yang pertama. Nah, berarti x kurang 1 dikali x tambah 3. Nah, ini kalau kita kalikan berarti x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, sisanya seperti pada soal nomor 5, karena dibagi dengan pangkat 2, sisanya adalah AX ditambah B. Kita anggap bentuk linear. Ya. Nah, ini kalau pertanyaannya tadi dibagi dengan bentuk ini, kita faktorkan, ini adalah X dikurang 1 dikali dengan X ditambah 3. Ya, X kurang 1 dikali dengan X tambah 3. Nah, tentunya nanti kita akan mencari nilai dari fungsi dari pembuat nolnya. Ya. Nah, tentunya kalau kita ambil yang pertama adalah H1. Nah, berarti nilai dari H1 X kita ganti 1. Jadi berarti H1 ini sama dengan F1 dikali G1. Nah, kalau F1 ini nilainya sama dengan ganti X1, 1 tambah 2 berarti 3 dikali dengan G1.
G1 berarti hasilnya sama dengan 3 juga, dikali 3. Nah, kemudian ke sisa, ingat selalu kita masukkan juga X-nya ke sisa, yaitu X-nya 1, A dikali 1 ditambah B. Nah, berarti ini sama dengan 9. Ya, A tambah B sama dengan 9. Nah, kemudian yang kedua, kita butuh lagi H-3. H-3 ini sama dengan F-3 dikali G-3, dimana F-3 dari sini hasilnya sama dengan sisanya minus 19, ya, minus 19 dikali dengan, kita isi lagi ke G, X nya minus 3, yaitu ini nilainya menjadi minus 3 tambah 4, yaitu 1, ya kan. Nah, ini ke sisanya berarti kita isi X nya sama dengan minus 3, maka minus 3A ditambah B. Nah, sekarang ini kita eliminasi, ya. Nah, untuk kita eliminasi, ini kita tuliskan terlebih dahulu A tambah B sama dengan 9, kemudian negatif 3A ditambah B, hasilnya negatif 19, ini kita kurangkan. B dikurang B habis, ini jadi 4B, hasilnya sama dengan negatif 10. Ya, 4B sama dengan negatif 10. Nah, di sini tadi coba kita ulang. Ya, A tambah B sama dengan 9 dan negatif 3A tambah B sama dengan negatif 19. Nah, kemudian ini kalau kita kurangkan, berarti ini jadinya ini bukan negatif 10 ya, tapi ini menjadi 28. Ya, ini adalah 28. Nah, maka kita peroleh nilai B-nya sama dengan 7, dan kita substitusi B-nya 7, maka A-nya sama dengan 2. Sehingga sisa yang ditanya ini adalah AX ditambah B, yaitu 2X ditambah 7. Oke, itu yang nomor 6. Kemudian kita lanjut dengan yang nomor 7. Nah, di sini soalnya dia buat untuk bilangan bulat A, manakah suku banyak dari 4x pangkat 4? 4x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3, kemudian ditambah 13x kuadrat, 8 ditambah dengan dikurang dengan 8x ditambah A, dan satu lagi adalah 6x kuadrat dikurang 11x ditambah 4. Nah, disebutkan di soal pengertiannya adalah tentukan nilai A, di mana nanti persamaan suku banyak yang pertama dan yang kedua mempunyai salah satu faktor yang sama. Oke. Nah, berarti dari sini kesimpulannya, untuk suku banyak yang kedua ini sudah bisa kita tentukan faktorannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan faktoran? Nah, ini kita faktorkan 6x kuadrat dikurang 11x ditambah 4. Oke. Nah, kemudian faktorannya supaya lebih mudah, ini cara untuk memfaktorkan. 6 dikali 4 24. Kemudian kita pilih dua bilangan yang hasil kalinya 24 dijumlah negatif 11. Berarti negatif 8 dan negatif 3. Nah, sehingga faktorannya adalah 6x dikurang 8, kemudian ini pun harus 6x dikurang 3. Kemudian ini kita kecilkan masing-masing. Berarti ini jadinya 3x dikurang 4, atau ini 2x dikurang 1. Jadi faktoran yang sebenarnya ini adalah 3x dikurang 4 dikali 2x dikurang 1. Nah, sehingga dari bentuk ini kita sudah memperoleh, dari bentuk tersebut kita sudah memperoleh faktor dari yang pertama, yaitu yang pertama x-nya sama dengan 4/3, atau yang kedua x-nya sama dengan setengah. Ya, x-nya yang kedua adalah setengah. Nah, kalau kita misalkan di sini x-nya sama dengan setengah, ya, kalau kita misalkan x-nya sama dengan setengah,
yang merupakan sekutu. X sama dengan setengah merupakan akar yang sama antara suku banyak yang pertama dan yang kedua. Berarti ini kalau kita substitusikan X-nya sama dengan setengah ke suku banyak yang kedua, 4 dikali, langsung ya, setengah pangkat 4, 1/16, kemudian dikurang dengan 12 dikali, 1/8, ditambah 13 dikali, setengah kuadrat, 1/4, kemudian dikurang 8 dikali setengah, kemudian ditambah A. Tadi kalau X-nya sama dengan setengah, kita misalkan faktornya, berarti dia sama dengan 0. Oke, nah ini kita selesaikan. Ini tinggal 1/4 dikurang, ini kalau sama-sama kita bagi atau kita seragamkan, ini semuanya per 4 juga, berarti ini bagi 2 ya. Ini dibagi 2 berarti hasilnya jadi negatif 6/4. Kemudian ditambah 13/4 dikurang, ini kita kali 2 di bawah dan di atas, berarti 16/4. Ditambah A nya pun harus kita kali 4/4A/4. Ini hasilnya sama dengan 0. Nah, sehingga pembilangnya 1 dikurang 6, negatif 5, dengan 13, 8, kemudian ini tinggal negatif 8, berarti negatif 8 ditambah 4A sama dengan 0, maka kita peroleh A nya sama dengan 2 ya. Nilai A nya sama dengan 2, ini dipilihnya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 8 ya. Diketahui persamaan suku banyak, salah satu akarnya 3 kali dari akar yang lain. Kita tuliskan suku banyaknya, disebutkan di sini X pangkat 3 dikurang 13X, kemudian ditambah dengan 3A, hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau persamaan pangkat 3, kemungkinan akarnya adalah X1, X2, dan X3. Ada 3. Nah, salah satu akarnya disebutkan 3 kali dari akar yang lain. Berarti ini adalah 3 kali X1. Nah, dari bentuk ini, kita perhatikan konsep dasarnya terlebih dahulu, ya, atau dasar teorinya. Nah, jika ada suku banyak pangkat 3, X pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Kemungkinan akarnya adalah X1, X2, dan X3. Nah, dari pangkat 3 ini, operasi akar-akar X1 ditambah X2 tambah X3 ini sama dengan negatif B per A. Ini kalau kita kombinasi 2 dari 3, X1 kali X2 tambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3, ini sama dengan C per A. Kemudian X1, X2, X3 ini sama dengan minus D per A. Nah, ini dari pangkat 3 ya. Nah, pada soal disebutkan bahwa X1 dan X2 ini hubungannya 3 kali. Nah, ini kalau kita ambil yang pertama berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ini sama dengan negatif B per A. Negatif B per A di sini B-nya adalah 0. Kalau kita urutkan ya, B-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita isi X1-nya, X2-nya sama dengan 3 kali X1. Ini X2-nya kita ganti jadi 3 kali X1. X1 tambah 3 kali X1 berarti ada 4, X1 ditambah X3 sama dengan 0, maka X3-nya sama dengan negatif 4 dikali X1. Nah, kemudian yang berikut, ini kalau kita tentukan nilai yang kedua, yaitu X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 dikali X3. Hasilnya adalah C per A. C-nya negatif 13 per A1 ya. Kemudian kita isi X1 kali X2. Berarti X2-nya kalau kita isi langsung 3 kali X1. Maka ini 3X1 kuadrat. Ditambah X3-nya 4 kali X1. Berarti ini jadi kurang 4 dikali X1 kuadrat. Kemudian X2
3 kali X1, X3 4 kali X1, berarti negatif 12 X1 kuadrat ini sama dengan negatif 13 ya. Nah kemudian ini kita tentukan, ini ada dapat negatif 13 X1, negatif 13 X1 kuadrat sama dengan negatif 13, berarti X1 kuadrat ini sama dengan 1, X1 nya sama dengan plus minus 1. Oke, nah kalau kita misalkan X1 sama dengan 1, ini adalah akar. Kalau X1 nya sama dengan 1, ini adalah akarnya, maka kita masukkan hasilnya harus 0. 1 pangkat 3 dikurang 13 kali 1, kemudian ditambah 3A, hasilnya sama dengan 0. Berarti 3A sama dengan 12, maka A nya sama dengan 4. Oke. Nah, di sini pilihannya adalah yang C. Pilihannya adalah yang C. Oke.